Salam patunggilan dalam Kristus. Roma 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, marilah kita sejenak menyediakan waktu dan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, sengsara membawa nikmat. Salah satu ilmuwan terkenal dalam hal penelitiannya adalah Bapak Thomas Alva Edison, di mana beliau bisa mendapatkan hak paten penelitiannya sebanyak 1093, dan beliau dikenal sebagai seorang peneliti yang tekun. Berarti ketekunan adalah kuncinya. Dalam catatan sejarah, ketika menciptakan bola lampu, beliau mengadakan penelitian sebanyak 10.000 kali. Berarti bisa dikatakan bahwa sebelum berhasil sudah ada proses gagal sebanyak 9.999 kali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bila kita renungkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bapak Thomas Alva Edison? Saya tidak gagal, justru saya menemukan 9.999 jenis bahan yang tidak bisa dipakai untuk membuat bola lampu. Beliau sangat optimis dan bersyukur dari kegagalannya. Ini sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam bacaan kita, Rasul Paulus menyebutkan kata kesengsaraan. Ini adalah salah satu bagian dan juga merupakan berkat keselamatan kita dari Sang Kristus. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesengsaraan Kristus juga sudah dialaminya dalam misinya di dunia ini. Dalam arti kata lain, ini merupakan juga hasil dari pembenaran hidup dalam Kristus. Akan tetapi ketika kita renungkan lebih dalam kesengsaraan itu adalah salah satu proses yang mengawali akan hadirnya sebuah ketekunan. Ketekunan adalah upaya untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras, sehingga menumbuhkan apa yang disebut dengan tahan uji. Apa tahan uji itu? Tahan uji adalah kesiapan diri dalam menghadapi ujian hidup ini. Akhirnya endingnya adalah mampu mengantongi yang namanya pengharapan. Apa pengharapan itu? Yaitu dimampukan untuk tetap memegang erat hasil dari pembenaran Allah dalam Kristus Yesus. Itulah harapan kita. Kalau kita tarik perenungan ini ke dalam hidup kekristenan kita maupun hidup berpelayanan kita di mana Tuhan sudah tempatkan, baik itu di keluarga kita, gereja kita, maupun masyarakat di mana kita tinggal, pastilah ada korelasinya dan bahkan lebih nyata adanya kesengsaraan itu. Di tengah pandemi yang masih terus menghantui, perekonomian yang terpuruk, baik secara umum maupun pribadi, bahkan organisasi kegerejaan kita. Ini semua perlu bagi kita untuk mau belajar kepada pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga mau belajar akan ketekunan dari Bapak Thomas Alva Edison, guna menemukan peluang-peluang baru dalam berpelayanan maupun dalam hal pendanaan. Dan kita masih berharap terus untuk tetap dimampukan memegang erat pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Kata bijak buat kita, banyak kegagalan hidup, tetapi banyak orang-orang yang sudah melakukannya, karena mereka menyadari seberapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka pernah gagal dan menyerah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga,
yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Sang Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mampukanlah kami untuk bisa meneladani Engkau dalam menghadapi panggilan hidup kami di dunia ini, karena kami menyadari akan kelemahan kami, ketidakberdayaan kami dalam menyikapi realita hidup yang seringkali tidak berpihak. Kami bersandar kepada Engkau agar Engkau mampukan untuk bisa menyikapi hidup ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kesempurnaan Kristus dalam misinya di dunia ini adalah sebuah harapan dan teladan bagi kami. Dan kiranya dalam nama Allah Bapa, dalam Yesus Sang Kristus yang akan memampukan kami memperoleh harapan itu karena Sang Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.